Salam sejahtera buat kita semua saudaraku. Apa kabar? Kita hari ini bertemu pada bagian kelima, untuk apa aku ada di dunia ini. Pada hari ini kita akan memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Cara kita memandang kehidupan membentuk kehidupan kita. Cara kita mendefinisikan kehidupan menentukan takdir kita. Perspektif kita akan mempengaruhi cara kita menginvestasikan waktu, menggunakan uang, memakai talenta, dan menghargai hubungan kita. Salah satu cara terbaik untuk mengerti orang lain adalah dengan bertanya kepada mereka, bagaimanakah Anda memandang kehidupan Anda? Ya, kita akan menerima berbagai jawaban, sama seperti banyaknya manusia. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa hidup sama seperti sirkus, tanah tambang, roller coaster, teka-teki, simfoni, perjalanan, dan tarian. Orang berkata juga hidup sama seperti komedi putar, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang berputar-putar. Atau hidup sama seperti sepeda dengan 10 kecepatan dengan gigi yang tidak pernah dipakai. Atau hidup adalah permainan kartu. Kita harus memainkan kartu yang kita pegang. Kalau kita diminta untuk menggambarkan kehidupan, gambaran apakah yang terbayang dalam pikiran kita? Gambaran itu adalah metafora kehidupan kita. Itu adalah pandangan hidup yang kita pegang secara sadar ataupun tidak dalam pikiran kita. Itu adalah deskripsi tentang bagaimana kehidupan berjalan dan apa yang kita harapkan darinya. Orang-orang sering menunjukkan metafora kehidupan mereka melalui pakaian, perhiasan, mobil, gaya rambut, stiker mobil, bahkan tato. Metafora kehidupan kita yang tidak terucapkan mempengaruhi kehidupan kita lebih dari yang kita sadari. Itu menentukan harapan kita, nilai hidup kita, hubungan kita, target-target sasaran kita, dan prioritas kita. Misalnya, jika kita menganggap bahwa hidup adalah pesta, nilai utama hidup kita adalah bersenang-senang. Jika kita memandang hidup adalah suatu perlombaan, kita akan menghargai kecepatan dan barangkali kita sering tergesa-gesa. Jika kita memandang hidup sebagai sebuah maraton, kita akan menghargai ketekunan. Dan jika kita memandang hidup sebagai suatu pertempuran atau pertandingan, kemenangan akan sangat penting untuk kita. Apakah pandangan hidup kita? Apakah pandangan hidup Anda, saudaraku? Mungkin kita mendasarkan kehidupan kita pada metafora hidup yang keliru. Supaya dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, kita harus menentang pandangan umum dan menggantikannya dengan metafora hidup yang alkitabiah. Apa kata Alkitab, saudaraku? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab menawarkan 3 metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Kehidupan adalah ujian, kehidupan adalah kepercayaan, dan kehidupan adalah penugasan sementara. Ketiganya menjadi fondasi dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kita akan membicarakan 2 yang pertama pada bagian ini. Yang pertama, kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Metafora kehidupan ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian disebut lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Tuhan menguji Abraham
dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menguji Yakub ketika ia harus bekerja ekstra untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden, dan Daud gagal dalam ujian dari Tuhan dalam beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab juga memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian besar, seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian, dan seluruh kehidupan adalah ujian. Kita selalu diuji. Tuhan terus-menerus mengamati respon kita terhadap orang lain, masalah, konflik, penyakit, kekecewaan, dan bahkan cuaca. Ya, ia bahkan melihat tindakan-tindakan sederhana seperti ketika kita membukakan pintu untuk orang lain, ketika kita memungut sampah, atau ketika kita bersikap sopan terhadap seorang pegawai atau pelayan. Kita tidak mengetahui semua ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita memprediksi sebagian berdasarkan Alkitab. Kita akan diuji melalui perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang mustahil diselesaikan, doa yang tidak dijawab, kritik yang tidak layak diterima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Dalam kehidupan saya sendiri, saya telah melihat bahwa Tuhan menguji iman saya melalui masalah-masalah, menguji pengharapan saya dengan bagaimana saya menangani apa yang saya miliki, dan menguji kasih saya melalui orang lain. Ujian yang sangat penting adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menarik diri dan kita tidak merasakan kedekatannya. Ya, saudaraku, seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian ini. Alkitab berkata, Tuhan menjauh dari Hizkia untuk menguji dia dan melihat apa sebenarnya yang ada dalam hatinya. Hizkia sebelumnya menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi pada titik yang sangat penting dalam hidupnya, Tuhan meninggalkannya sendiri untuk menguji karakternya, untuk menyingkapkan suatu kelemahan, dan mempersiapkannya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita mengerti bahwa hidup adalah suatu ujian, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kejadian paling kecil sekalipun mempunyai arti penting untuk perkembangan karakter kita. Setiap hari begitu berarti, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter kita, menunjukkan kasih atau ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebagian lagi, ujian itu kelihatannya datang bertubi-tubi, sedangkan yang lainnya bahkan tidak kita perhatikan. Tetapi semuanya mempunyai implikasi kekal. Berita baiknya adalah Tuhan menginginkan kita lulus dalam ujian-ujian hidup, sehingga Ia tidak pernah membiarkan ujian yang kita hadapi melebihi anugerah yang Ia berikan kepada kita untuk menghadapinya. Apa kata Alkitab, saudaraku? Tuhan memegang janjinya, dan Ia tidak akan membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu untuk tetap teguh. Saat engkau menghadapi ujian, Ia akan memberimu kekuatan untuk menahannya dan memberikan jalan keluar. Nah, setiap kali kita berhasil dalam ujian, Tuhan melihatnya dan membuat rencana-rencana untuk memberikan upah dalam kekekalan. Yakobus berkata apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang kedua, saudaraku,
kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Nah, ini adalah metafora hidup Alkitabiah yang kedua. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kepintaran, kesempatan, hubungan, dan sumber daya kita adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kelola. Kita adalah pengawas dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Konsep pengawas ini dimulai dengan pengertian bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan semua orang di bumi. Dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Begitu tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku, kita sebenarnya tidak pernah memiliki apapun selama keberadaan kita yang singkat di bumi ini. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita sementara kita berada di sini. Itu adalah properti Tuhan sebelum kita lahir. Dan Tuhan akan meminjamkannya kepada orang lain setelah kita meninggal. Kita mendapat kesempatan menikmatinya hanya sebentar. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia mempercayakan pemeliharaan ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka sebagai orang-orang yang dipercayakannya. Alkitab berkata, Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Aku mempercayakannya kepadamu. Demikian kata Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pekerjaan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara barang-barang miliknya Tuhan di bumi ini. Peran ini tidak pernah berubah. Itu adalah bagian dari tujuan kita pada masa kini. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semuanya yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri seolah-olah engkau sendirilah telah berhasil mencapainya? Demikian yang tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Kebudayaan kita berkata, kalau kita tidak memilikinya, kita tidak akan memeliharanya. Tetapi orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu adalah milik Tuhan, aku harus memeliharanya sebaik mungkin. Alkitab berkata, mereka yang dipercayakan sesuatu yang berharga harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Yesus sering menunjukkan bahwa kehidupan adalah suatu kepercayaan, dan Ia memberikan banyak kisah untuk mengilustrasikan tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kisah talenta, seorang pengusaha mempercayakan kekayaannya kepada hamba-hambanya ketika ia bepergian. Ketika ia kembali, ia mengevaluasi tanggung jawab setiap hambanya itu dan memberikan hadiah yang sesuai. Tuhan itu berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Pada akhir hidup kita di bumi ini, kita akan dievaluasi dan menerima upah sesuai dengan seberapa baiknya kita menangani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu berarti bahwa setiap hal yang kita lakukan, bahkan tugas rutin sehari-hari, mempunyai dampak kekal. Iya, betul sekali. Jika kita memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah dalam kekekalan. Yang pertama, kita akan menerima peneguhan Tuhan. Ia akan berkata demikian, bagus, bagus sekali. Kemudian kita akan menerima promosi dan diberikan tanggung jawab lebih besar dalam kekekalan. Aku akan mempercayakan lebih banyak lagi kepadamu. Lalu kita akan menerima penghormatan dengan perayaan. Mari, ikutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kebanyakan
orang gagal menyadari bahwa uang adalah ujian dan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memakai keuangan untuk mengajar kita mempercayainya, dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar. Tuhan memperlihatkan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya. Jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayaimu dengan kekayaan surga yang sebenarnya? Ini tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Tuhan berkata bahwa ada hubungan langsung antara bagaimana saya memakai uang dan kualitas kehidupan rohani saya. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Tuhan berkata bahwa ada hubungan langsung antara bagaimana saya memakai uang dan kualitas kehidupan rohani saya. Bagaimanakah saya mengelola uang saya, yakni kekayaan dunia yang Tuhan percayakan kepada saya, menentukan seberapa banyak Tuhan mempercayakan saya pada berkat-berkat rohani, yaitu kekayaan surgawi yang akan Tuhan berikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kita semua, saudaraku, apakah cara Anda mengelola uang menghalangi Tuhan melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda? Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, kehidupan adalah suatu ujian. Dan semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang diharapkannya dari kita. Untuk itu, saudaraku, satu pertanyaan dalam menutup bagian kelima pada hari ini untuk kita renungkan bersama-sama adalah, apakah yang terjadi kepadaku baru-baru ini yang sekarang aku sadari sebagai ujian dari Tuhan? Kami ulangi sekali lagi. Apakah yang terjadi kepadaku baru-baru ini yang sekarang aku sadari sebagai ujian dari Tuhan? Apakah hal terbesar yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Demikian, saudaraku, mari kita renungkan kembali bersama bagian kelima pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada hari Rabu yang akan datang pada bagian ke-6. Demikian, saudaraku, salam sehat, salam sejahtera, terima kasih.